Ya, halo guys, selamat datang kembali di Jangan Malas. Eh, Hari ini kita bakal lanjut bahas soal-soal TU. Mungkin dari kalian ada yang udah selesai ini ya, tes CPNS-nya, SKD CPNS, tapi kita bakal tetap lanjutin buat bahas-bahasin soal di channel ini karena nanti bakal banyak juga tes-tes lain yang bisa eh bisa didaftarin sama yang lain juga gitu. Buat misalnya tes eh, P3K, BUMN, mungkin UTBK juga kalau misalnya menonton video ginian juga masih bisa. Kalau misalnya ntar tahun depan format soalnya masih kayak yang sekarang ya, yang bahas intelijensi umum gitu. Nah, kemungkinan kita juga bakal nyoba bikin LMS. Mungkin buat kalian yang mau try out atau apa nanti kita juga bakal coba bikinin. Tergantung minat kalian juga, coba komen di bawah ya kalau misalnya minat, entah mungkin itu kursus online atau apapun, kita bakal coba nyediain nih. Ya, kalau minat komen aja di bawah. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas soal analogi. Analogi kata ya. Ya, kita lihat dulu analogi. Tes analogi bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan peserta perihal arti atau makna tersirat dari kata, fungsi kata, dan pemaknaan padanan fungsi dengan kata lainnya. Nah, berarti di sini tuh kita bakal eh, harus tahu arti-arti kata tersebut gitu. Makanya sebenarnya analogi kata ini itu penting banget buat kalian biar bisa ngerjain itu harus banyak-banyak baca. Entah itu baca buku apapun yang berguna buat nambahin kosakata kalian gitu. Karena percuma kalau misalnya cuma latihan soal doang, kalau kata itu nggak pernah kalian pakai di kehidupan sehari-hari, yang mana kita sehari-hari itu pasti ngomong itu kata-kata sederhana yang kita biasa pakai doang, dialek kita yang biasa pakai doang, ngomong sama teman, ngomong di ya sekitar kita gitu. Nah, kalau di buku itu kan banyak gitu kayak contohnya metafor. Ya kan orang-orang kan nggak pernah ngomong metafor di kehidupan sehari-hari itu. Kayak runika misalnya. Kan kata-kata yang jarang kita dengar gitu. Nah, itu tuh solusinya cuma banyak-banyak baca gitu. Nah, terdapat beberapa jenis analogi seperti hubungan antar kata berupa sinonim, antonim, karakteristik benda, fungsi benda, bagan, pekerjaan, bagian, jenis, urutan sebanding, pasangan sesuai, dan informasi tentang sesuatu. Nah, makanya yang paling penting itu kan biasanya tuh tetap sinonim antonim ya, yang paling banyak di ini dipakai. Nah, karakteristik benda itu biasanya di yang pakai titik dua ini kayak sifatnya apa gitu. Oh, belajar bikin pintar, makan bikin kenyang, nah gitu. Kayak gitu. Oh, fungsi, karakteristik. Nah, tapi kalau misalnya buat bandingin satu per satu kata biasanya tetap sinonim dan antonim. Tetap aja solusinya tetap pasti harus banyak baca gitu. Nah, baca apapun lah, mau berita, tapi kalau berita online tuh karena dia memang ditujukan buat orang-orang awam biar bacanya gampang, nah dia tuh jarang pakai kata-kata yang agak sulit gitu. Makanya yang paling bener itu baca buku apa. Nah, ini lapar makan, oh, mirip yang tadi, mirip yang dicontoh. Nah, lapar makan. Nah, kalau lapar solusinya makan kan. Nah, haus air itu enggak, karena air itu bukan kata kerja, ya kan? Air itu bukan kata kerja. Nah, ini bukan. Kantuk tidur mungkin, ya kan? Minum air enggak, bukan. Sakit puskesmas. Ini kata benda, kita harus ke puskesmas ya kan, bukan gitu. Batuk, pilek. Oh, kalau batuk dan pilek itu kayak ini berhubungan tapi bukan solusi gitu ya. Nah, berarti jawabannya B. Nomor 2 itu sawah padi. Sawah ditanemin padi ya kan. Hutan kan nggak ditanemin padi, berarti ini bukan, ya kan. Rumah ada jendela. Ini mungkin ya. Kalau misalnya sawah ada padi, rumah ada jendela masih mungkin gitu. Ntar biarin dulu di B. Komputer, laptop adalah komputer.
Ini tuh bukan, berarti kan. Nah, kamera ada lensa mungkin ya. Buku dipakai untuk tulis, nih berarti bukan. Nah, dari dua ini tuh kan kalau rumah itu jendela itu bagian dari rumah. Nah, lensa itu bukan bagian dari kamera. Biasanya kalau misalnya pakai kamera, ya kamera konvensional lah DSLR, mirrorless bla bla itu kan lensa itu bukan bagian dari kamera, tapi lensa itu ada di kamera. Nah, padi itu bukan bagian dari sawah, tapi padi itu ada di sawah. Nah, yang beda itu kan rumah sendiri kan. Jendela itu bagian dari rumah gitu loh. Nah, berarti paling mungkin itu D harusnya. Jawabannya D. Terus nomor 3, mata, dahi, lidah, apa gitu kan. Nah, mata di atasnya ada dahi, lidah di atasnya ada apa? Berarti kan bagian dari muka. Ya udah ini kayak paha, dada, siku, bla bla, buang aja yang bagian dari muka tuh udah pasti hidung lah ya. 3 tuh C. Nomor 4, sepatu kaki. Sepatu dipakai di kaki ya kan. Nah, tangan dipakai di gelang, kebalik kan. Ini gelang, ini kebalik nih. Ini bukan. Nah, kalung dipakai di leher mungkin. Nah, uang buat belanja nih bukan ya kan. Topi dipakai di kepala mungkin. Jari dipakai di cincin, kebalik kan. Ini bukan. Nah, kalung dipakai di leher, topi dipakai di uh, kepala, sepatu dipakai di kaki. Tapi itu kalung sama leher ini dikalungin, bukan dimasukin gitu kan. Kalau misalnya topi sama kepala kan ya kayak gini nih. Nah, kepalanya tuh masuk ke topi, sepatu tuh kakinya masuk ke sepatu gitu. Kalau kalung sama leher, nah kalungnya itu digantung, bukan di apa, dikalungin gitu, bukan masuk, bukan kayak baju gitu. Kalung itu bukan pakaian gitu, kayak aksesoris yang dilingkerin. Nah, berarti jawaban paling mungkin itu D ya. Topi dipakai di kepala. Terus nomor 5, padi, petani ya kan. Padi ditanam oleh petani, atau petani menghasilkan padi juga bisa ya kan. Ini penyair puisi, kebalik kan posisinya. Ini padi dihasilkan oleh petani, penyair dihasilkan oleh puisi, kan kebalik ya. Bukan. Dan dokter obat juga kebalik sama ya kan. Dukun jamu juga kebalik. Nah, matahari panas, matahari panas, nah, kebalik juga. Yang bener ini ya kan. Oh, padi dihasilkan petani, obat dihasilkan apoteker, atau disediakan lah. Padi disediakan petani, obat disediakan oleh apoteker. Nah, masih mungkin. Jawaban E ya. Nah, Rona tuh kayak raut wajah gitu ya. Rona tuh ya bisa berubah, ada yang raut wajah sedih, raut wajah marah misalnya gitu. Nah, yang terpengaruh sama emosi kan gitu kalau di sini. Nah, berarti Rona itu yang ada di wajah dan bisa berubah-ubah gitu. Nah, tulis ini kata kerja gitu kan. Tulis tuh kata kerja, berarti bukan tulisan ya ini. Ya, berarti ini salah nih kan. Nah, kulit itu bahannya, bukan keadaan gitu. Ini kan Rona ini kan berarti keadaan wajahnya gitu. Nah, kulit itu bahan dari jaket, bukan keadaan jaketnya ya kan. Nah, kalau kibar masih mungkin lah ya. Kibar masih mungkin ya. Cobain dulu yang lain. Nah, cerita, alur. Alur ini bukan keadaan cerita, tapi jalan cerita gitu loh. Beda cerita kalau misalnya kita bilang kayak novel genrenya apa gitu, itu kan bisa bisa jadi keadaan ya kali ya. Nah, kalau ini kan cerita, alur tuh beda, beda bukan ya. Nah, kalau buku, gambar. Nah, gambar juga bukan keadaan dari buku gitu. Bukan keadaan, kategori keadaan lah. Rona ini kan bisa aja sedih gitu kan. Nah, ini gambar juga bukan gitu. Nah, berarti yang paling mungkin harusnya C ya. Nah, bendera, kibar. Kenapa? Karena kibar tuh ya bisa aja kibar karena angin. Oh, kibar karena apa namanya?
karena hujan beda lagi gitu loh. Ogi barnya kecil apa enggak gitu. Ini gue coba masukin ya. Walaupun gue lihat kayaknya nggak ada yang deket-deket banget sama Rona, tapi harusnya jawabannya paling mungkin C. Lanjut. Nah, paksaan bebas, keramaian apa gitu. Nah, nih paksaan itu kan berarti nggak bebas kan? Nah, ini sifatnya yang berlawanan sama eh, sama kata bendanya gitu. Ini kata benda, paksaan itu kan kata benda nih. Nah, bebas tuh kata sifat tapi berlawanan gitu. Nah, keramaian berarti sifatnya apa yang berlawanan sama keramaian gitu. Nah, bisa dilihat santai, tenang, sesak, sepi, ya kan? Santai, jenuh, tenang, sesak, sepi. Nah, keramaian yang berlawanan tuh udah pasti udah jelas paling paling ini sepi ya kan? Keramaian itu kan sesak gitu. Keramaian itu sesak, keramaian itu jenuh, tapi keramaian itu santai mungkin ya kan. Tapi seharusnya yang paling paling deket ke lawannya gitu, lawan dari keramaian itu sepi gitu loh sifatnya. Berarti ini jawabannya lumrah itu lazim ya, biasa gitu. Kalau kas itu kan khusus gitu. Kas tuh khusus berarti yang bukan biasa. Nah, ini berarti berlawanan nih kalau gini nih. Ini tuh berlawanan. Lumrah tuh biasa, yang kas tuh yang nggak biasa. Nih istilahnya nih, ini nasi goreng biasa, ini nasi goreng spesial gitu loh. Anggapannya gitu. Nah, kira-kira yang mana yang masuk ke sini? Nah, ibu dan anak kan mungkin nggak ya? Nggak lah harusnya. Nah, luhur hina nih mungkin nih. Ini berlawanan nih. Kan luhur luhur suci hina ternoda lah. Anggapannya gitu nih mungkin masih B nih. Kawan sahabat bukan, ya kan? Panas beku, panas beku. Ini itu berlawanan, tapi ini sifat dari benda, sedangkan panas itu bukan sifat dari benda ya kan? Kan sifat benda tuh beku, cair, gas gitu. Panas itu bukan nih. Nah, ini beku nih, sifat dari bendanya gitu. Nah, ini harusnya bukan ya. Seharusnya bukan ya. Nah, tanda, ciri ini sama nih. Sama aja. Sinonim. Harusnya jawabannya 8 itu B. Nah, karena insting sama naluri ini kita bisa bilang nih hampir hampir sinonim sih. Nah, berarti kita cari dari pilihan ini yang juga hampir sinonim. Nah, relatif sama hampir tuh enggak ya? Relatif sama hampir harusnya enggak kan? Nah, ini enggak tuh. Inspirasi sama ilham nih mungkin nih. Nah, sebenarnya kan kayak insting itu ya gimana jelasin ya? Ya insting lah gitu. Hal yang penalaran yang bukan penalaran sadar anggapannya. Naluri juga gitu, tapi naluri ini tuh bawaan lahir, sedangkan insting tuh belum tentu gitu loh. Nah, inspirasi sama ilham, ilham itu kan wangsit, wahyu, datang dari higher being gitu, datang dari hal yang lebih gede biasanya. Nah, inspirasi itu ilham itu bagian dari inspirasi, tapi belum tentu inspirasi itu ilham. Nah, makanya ini mungkin yang B. Nah, yang C instruksi sama instruktur, instruktur menghasilkan instruksi. Ini bukan bukan sinonim gitu, bukan hampir sinonim juga. Nah, berarti ini bukan. Remang sama gelap. Remang sama gelap. Ini tuh nggak bisa, emang kita bilang tuh hampir sinonim, tapi sifatnya tuh beda sama insting sama naluri ya. Gelap tuh ketiadaan cahaya, cahaya, remang itu hampir ketiadaan cahaya gitu. Nah, beda sama hubungannya insting sama naluri tadi. Kan naluri bawaan lahir, naluri itu juga kayak insting tapi dia bawaan lahir, yang sedangkan insting bukan gitu. Nah, inspirasi sama ilham itu bawaan dari higher being, kita bilang. Ilham itu bawaan dari higher being, dia mirip sama inspirasi, sedangkan dia bukan benar-benar sama gitu. Nah, remang ini beda nih sifatnya nih. Nggak beda ya, berarti ini bukan ya. Nah, intervensi sanggahan. Intervensi sama sanggahan ini beneran sinonim ya kali ya. Dan hubungannya itu beda juga kan. Maksudnya beda sama insting sama naluri tadi. Berarti ini bukan juga nih. Nah, jawabannya adalah B. Inspirasi ilham. Nomor 10. Nah, ini 3 kata nih. Kertas, tulisan, buku. Ya kan? Tiga katanya lagi apa? Nah, kertas ada di buku. Nah, kertas bisa ditulis, kertas bisa ada tulisan, dan ada di buku kan gitu. Nah, sepak bola, wasit
lapangan. Harusnya enggak lah ya. Nah, ini harusnya enggak. Komputer, kertas, cetak. Ini juga bukan. Dan tulis, ketik, print. Ini aja udah kata kerja nih. Yang tulis ini nah, sama kertas tuh beda. Ya kan, tulis sama kertas kan. Ini tulis kata kerja gitu. Nah, ini beda nih berarti. Kata kerja semua. Nah, gambar, suara, film. Ini media semua ya, bentuk media semua. Sedangkan ini nih, ini buku tuh bisa ada tulisannya dan punya kertas gitu. Nah, film itu bisa dibilang oh dia punya gambar juga bisa gitu. Film punya gambar bisa, punya suara bisa. Nah, tapi suara itu bukan punya gambar gitu kan. Ini juga bukan terus ini. Ya, bukan semua sih. Hmm. Nomor 10. Ini 3 kata nih. Kertas, tulisan, buku. Nah, kita cari yang sepadan sama 3 kata ini. Kita lihat dulu di sini nih. Kertas, tulisan, buku. Berarti eh, buku itu bisa punya kertas dan tulisan kan. Tapi kalau buku kertas doang juga bisa itu. Buku buku tulis kan dari kertas juga ada buku. Berarti kita bisa lihat di sini tuh kertas itu bahan utama dari buku. Tulisan itu tambahannya. Nah, bisa bisa ngerti ya? Oh, kertas ditambah tulisan bisa jadi buku, tapi kertas doang juga bisa jadi buku walaupun tanpa tulisan. Nah, kira-kira apa yang sama dengan itu? Nah, kalau di sini ini aja udah jelas nih bukan bahan buat lapangan kan sepak bola gitu. Nah, ini udah pasti salah nih. Dan wasit itu pun juga orang gitu loh nih, ini salah. Ya kan? Nah, ini juga komputer tuh bukan bahan buat buat bikin cetak. Nah, cetak ini juga kata kerja di sini bukan bukan barang kayak buku. Nah, ini di sini udah beda nih. Nah, berarti salah nih. Ya kan? Tulis. Nah, ini kata kerja juga beda sama kertas. Ya kan? Nah, ini gambar, suara, film masih mungkin nih. Gambar, suara, film masih mungkin. Nah, film itu bahan bahan dasarnya apa gambar ya kan? Ditambahin suara jadi tetap film. Tapi kalau gambar doang tetap film bukan? Iya juga kan gitu. Kan ada film-film film bisu ada gitu. Nah, ini mungkin nih yang di. Nah, yang net. Nah, net raket, sepatu ini barang-barang yang dipakai sama misalnya tenis ya kan atau bulu tangkis gitu lah. Nah, tapi raket ini bukan bahan yang dipakai buat bikin net gitu. Nah, berarti ini salah nih. Berarti jawabannya D, ya kan? Eh, Nah, gitu aja soal kali ini kita bahas 10 soal analogi ya. Sebenarnya yang bikin susah buat bahas soal analogi ini tuh, terkadang tuh mungkin kita buat buat nemuin polanya tuh bisa kemana aja ya. Jadi kadang kita tuh harus bisa mikir gimana si pembuat soal mikir gitu buat ketika dia bikin soal itu dan gimana dia berharap bahwa kita sebagai yang ngerjain soal itu jawabnya tuh arahnya kemana gitu. Nah, susahnya tuh di situ. Jadi kayak yang tadi tuh yang barusan yang soal nomor 10 tadi kan ada bahas oh itu bahan dari buku apa nah bla bla gitu. Sedangkan mungkin aja ketika dia bikin pilihan itu di bawah itu mungkin aja masih bisa dianalogikan ke yang lain gitu. Kadang makanya jawabannya jadi rancu. Nah, kita tuh tetap harus bisa mikirin pola yang dipikirin sama pembikin soalnya yang dia berharap kita jawabnya tuh kayak kayak gimana tuh. Nah, itu yang bikin susah sebenarnya. Walaupun kadang kebanyakan orang mikirnya, wah yang matematika susah bla bla gini. Paling enggak yang matematika tuh kita bisa mastiin jawabannya tuh apa, satu satu jawabannya apa walaupun tanpa pilihan dari soal, pilihan dari multiple choice-nya gitu. Nah, yang ini susahnya pasti tetap kita harus bisa mikir seperti yang bikin soal. Nah, intinya di situ. Nah, jadi solusinya adalah ya banyak-banyak baca. Yang penting tadi tuh ya, kita minimal harus ngerti arti dari kata yang ada di soal atau di pilihan. Dan sering-sering latihan juga tetap gitu. Sering-sering latihan biar kita bisa nemu pola yang biasa dipakai sama pembuat soal yang kayak gini gitu. Karena tiap tahun tuh beda gitu kan. Kadang yang kayak deret bilangan aja. Kadang ada yang bikin oh itu deret aritmatik bertingkat misalnya lagi gitu. Oh ini barisan aritmatik bertingkat, kadang barisan geometri, tiba-tiba ada yang plus minus itu padahal di materi sekolah atau apapun kita belum pernah lihat kalau ada yang kayak gitu kan. Nah, sedangkan di pilihan soal pilihan jawaban kadang masih ada yang cocok sama jawaban tadi itu walaupun kita mungkin nyocok-nyocokinnya juga agak cocok logi gitu loh. Agak nggak terlalu ngena
Tapi tetap aja kita harus tetap bisa nebak pikiran si pembuat soal. Nah, jadi kesimpulannya buat hari ini yaitu buat analogi dan agak merembet ke soal deret bilangan dan barisan bilangan juga itu tetap bisa dipakai. Nah, jadi buat kalian yang masih mau lanjut buat mungkin CPNS tahun depan atau yang sekarang masih ada yang belum ngetes atau P3K ke depannya juga masih ada. Nah, lanjutin aja latihannya dan terus pantengin channel ini supaya bisa lihat pembahasan soal yang lain dari kita. Oke, makasih. Sampai jumpa.